mohon izin untuk mempresentasikan dalam kami yaitu rencana aksi kolaborasi yang akan dilakukan di SBM Pelajaran. Baik, yang pertama kami akan mempresentasikan tentang hasil AKM kelas, yang kedua literasi, ketiga numerasi, dan keempat adaptasi teknologi, tentang program lainnya, yang keenam keterkaitan prodi dengan DAK, dan kemudian yang terakhir tentang mengajar dalam kelas. Nah, dari hasil AKM kemarin yang sudah kami laksanakan dalam literasi yang dilakukan oleh adik-adik kelas 5 itu hasilnya 44% yang menjawab benar. Kemudian untuk hasil numerasi 26% yang menjawab benar, tidak mencapai 50%. Kemudian dari hasil AKM kelas kami menyusun beberapa rencana aksi kami. Yang literasi pertama yaitu ada les membaca. Ini dilakukan membaca 15 menit sebelum pulang sekolah untuk anak yang masih kurang lancar membaca. Nah, tujuannya atau sasaran kami itu ada kelas 5, 4 orang yaitu terdiri dari Sohib, Yumna, Ridho, dan Hafid. Dan yang kelas 3 ada 2 orang, Fadil dan Ayuna. Kelas 2 4 orang, Sarif, Iva, Najwa, Samsul, dan kelas 1 1 orang. Itu Bu, kelas 1 1 orang yang kemarin Bu Ida bilang bahwa dia yang baca ada itu. Apa namanya? Namanya itu Hafid. Siapa lagi yang Hafid? Ya, ke Hafid tersebut. Hafid. Sebenarnya kan kelas 1 ini pastinya lebih banyak yang kurang bisa membaca. Tapi kami kenapa hanya mengambil 1? Karena kami sendiri juga merasa kurang bisa jika merangkum semuanya. Dan 1 orang ini juga itu nantinya akan menjadi penelitian saya untuk sidang skripsi selanjutnya. Selanjutnya ada Sarita, 1 hari 1 cerita. Kali ini untuk melatih kemampuan berpikir dan menceritakan kembali apa yang telah mereka baca dan pahami. Cara melakukannya itu siswa diminta untuk meminjam buku di perpustakaan kemudian membacanya. Siswa diberi waktu paling lama 3 hari untuk menyelesaikan pembacaan buku yang telah mereka pinjam. Dan setiap pagi saat di kelas, setelah kebiasaan pagi atau berdoa, 1 siswa akan dipanggil secara acak oleh guru dan pak guru, kemudian bergantian untuk membacakan buku yang sebelumnya mereka telah pinjam di perpustakaan. Nah, hal ini dilakukan oleh semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 didampingi oleh guru. Jadi kami meminta kerjasama dari pak guru dan pak guru. Nanti hari ini kami akan cek untuk kelasnya satu persatu seperti itu. Jadi nanti ini bu guru dan pak guru yang akan memanggil nama-nama mereka untuk membacakan kembali cerita yang sudah mereka baca sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada meta, mendefinisikan kata. Ini dilakukan agar anak mengerti makna dari kata tersebut dengan menguji kemampuan mendefinisikan kata yang diberikan. Cara bermainnya membuat satu kata pada kertas dilipat dan dimasukkan di dalam kertas. Kemudian dari setiap kelompok akan maju untuk mengambil satu kertas pada kertas secara bergantian. Nah, satu kertas yang sudah diambil tadi itu kemudian akan anak definisikan di depan, kemudian meminta anak untuk menebak, meminta anak
Yang lainnya menyatakan apakah pernyataan dari kalimat tersebut benar atau tidak. Pendefinisiannya seperti itu. Nah, ini jika salah poinnya -1, jika benar +1. Kemudian untuk yang menang akan dikasih reward berupa snack agak. Kemudian yang kedua, yang ketiga ada cekalitruk, mencari harta karun literasi numerasi. Cekalitruk ini tujuannya untuk membuat anak terbiasa dengan soal bercerita dalam bidang literasi maupun numerasi dengan mengusung tema bermain sambil belajar. Di sini kami akan menyiapkan 30 soal, yaitu 15 literasi dan 15 numerasi. 30 soal ini kami mengambil dari banyaknya peserta yang diikutkan dalam program ini. Jadi program ETA dan Cekalitruk ini kami mengambil kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Yang kemudian pertanyaan atau soal-soal tadi itu dalam satu akan menjadi harta karun. Jadi harta karun itu ada soal 1 literasi dan 1 soal numerasi. Kemudian kami akan membuat rute Cekalitruknya mungkin sekitar area sekolah di sini dan yang sudah dan beberapa di luar sekolah. Nah, nanti di kertas tersebut akan ada soal, kemudian anak akan diminta untuk menjawabnya di belakang soal tersebut. Kemudian ada puzzle harmonim. Puzzle harmonim ini melatih anak untuk berpikir kritis dan melatih anak membuat kalimat. Cara bermainnya, kami akan membuat potongan puzzle berisi gambar, kata, dan arti kata. Kemudian menempatkan puzzle di bar. Siswa diminta secara berkelompok untuk menyusun secara berdekatan antara gambar dan kata dengan arti yang relevan. Kemudian siswa diminta untuk membuat kalimat dari susunan puzzle yang telah mereka ambil. Selanjutnya ada estafet jawaban. Estafet jawaban ini untuk melatih anak dalam memahami kata dan melatih ketangkasan relatif kekompakan sesama tim. Cara bermainnya yaitu siapkan huruf penyusun gambar, penyusun jawaban. Jadi di setiap meja itu nanti akan ada huruf-huruf dari A sampai Z. Kemudian ada di meja paling depan. Di dalam kelas akan dibagi dalam 2 kelompok. Kemudian minta satu anak untuk membaca soal dari perwakilan kelompok tersebut. Kemudian dari setiap kelompok akan mencari jawaban per huruf yang ada di meja tersebut. Nah, anak yang kan sebelum caranya itu yang paling mereka itu akan berbaris memanjang terlebih dahulu. Yang depan mengambil huruf yang di depan, kemudian yang paling belakang akan menyusun huruf-huruf yang sudah diambil temannya yang di depan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi selanjutnya numerasi. Program numerasi ini pertama ada Cekalitruk seperti yang telah disampaikan Kak Ana tadi. Programnya sama persis dengan yang literasi. Next Kak. Lalu ada sweet game. Ini permainan sederhana di mana anak akan berpasangan 2 orang dan mereka akan saling sweet. Lalu di antara sweetan yang muncul itu misalnya satu orang men-sweet 2, yang satunya juga 2, dan 2 itu akan dikalikan. Nah, yang paling pertama menjawab dialah yang menang. Selanjutnya, lalu ada tepuk numerasi. Ini anak-anak disuruh untuk berbaris, lalu mereka itu menyebutkan
Jadi anak yang dapat kelipatan 3 itu bukan menyebutkan angka, tapi mereka akan bertepuk 1 kali. Selanjutnya yaitu ular tangga hitung. Cara mainnya seperti ular tangga biasa, tapi di setiap angka itu akan ada 1 soal dan mereka harus menjawabnya dengan benar. Ya, dikasih waktu. Jawab. Dan selanjutnya program lainnya akan dijelaskan oleh Lydia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada program lainnya yang kami akan rencanakan ke depannya, yaitu revitalisasi perpustakaan. Revitalisasi perpustakaan dilaksanakan agar perpustakaan lebih menarik dan nyaman untuk anak-anak membaca di sana. Kami akan memperbaiki tatanan buku, memperbarui kode buku, membuat poster litbang di perpustakaan, dan menghias area perpustakaan supaya anak-anak merasa nyaman dan saat membaca di perpustakaan. Next. Yang kedua ada poster litbang dan 3 dosa pendidikan di area lingkungan sekolah. Untuk memperkaya literasi, kami akan menciptakan poster litbang dan 3 dosa pendidikan yang akan ditempel di sekitar area sekolah. Yang ketiga yaitu EcoBrick. EcoBrick itu pengelolaan limbah plastik. EcoBrick adalah yang kita dari alam, tapi kita memanfaatkan untuk menjadi sesuatu seperti itu. Jadi itu nanti Pak, kita rencananya itu setiap anak dari setiap kelas itu memiliki 1 botol, 1 botol PET. Kemudian dari makanan yang mereka makan itu nanti akan dimasukkan dalam botol mereka masing-masing. Nah, outputnya itu kita akan membuat agar di taman sana atau mungkin yang taman sana. Nah, kemudian jika itu masih lebih dari setiap kelasnya akan membuat kursi atau meja-meja yang akan ditaruh di pojok kaca kelas masing-masing. Next yaitu lomba pojok baca. Membuat suasana pojok baca lebih nyaman, mengadakan lomba pojok baca pada semua kelas dengan memberitahukan lomba ini di paguyuban sekolah untuk diberitahukan kepada wali murid, yang mana diharapkan wali murid antusias dalam melaksanakan lomba. Ini kan lomba pojok bacanya itu sebenarnya semua kelas itu sudah ada, tetapi kami istilahnya merevitalisasi perpustakaan supaya pojok baca agar anak itu lebih nyaman di kelas. Ya, kita nanti mungkin minta koordinasinya dengan pemerintah. Program lainnya yang terakhir adalah kategori kelas. Jadi di sini kami ada proyek besar, yaitu membuat kategori kelas supaya mereka itu ada rasa disiplin di kelas. Yaitu ada 4 kategori kelas. Yang ke-1 kita nobatkan sebagai kelas terbersih. Jadi kelas terbersih itu akan dapat seperti reward atau penanda di depan kelas bahwa kelas itu termasuk kelas terbersih. Jadi mereka nantinya berlomba-lomba, kelasnya harus bersih biar kita dapat penghargaan seperti itu. Jadi persyaratan kelas bersih kita harus ngecek di kelas itu papan sudah bersih, bangku sudah ditata, tidak ada sampah, lantai bersih, kursi rapi. Itu akan termasuk kategori kelas bersih. Jadi setiap pekan kami akan mengumumkan kelas terbersih diraih oleh kelas berapa seperti itu. Dan kategori yang kedua ada kelas terkotor. Kelas terkotor juga dapat hadiah, Bu. Kelas terkotor yaitu kebalikannya, jadi dari kelas terbersih kategorinya papan tidak dihapus, tanggal belum diganti seperti itu. Yang ketiga ada kategori kelas tersopan, yaitu kelas yang anak-anaknya paling sopan seperti itu. Jadi mereka juga akan mendapatkan reward sebagai penanda kelas tersopan. Dan yang terakhir adalah kelas pembangkang. Jadi biar mereka berlomba-lomba untuk menjadi kelas yang terbaik seperti itu rencananya. Untuk penilaiannya ini kami akan meminta mereka kepada ibu dan bapak guru untuk menilai.
misalnya kelas tersebut itu kota Pak. Mohon maaf sebelumnya. Terus kamu minta penilaian yang bisa ditunjukkan agar anak-anak itu termotivasi saat pembagian hadiah yang terpampang di depan kelas. Gini, Dit. Kalau untuk penilaian kelas, jangan diberikan penilaiannya kepada wali kelas. Berikan kepada Pak Kepala Sekolah atau kepada Pak Saleh sebelum olahraga. Kan tidak melihat itu. Jadi Jod. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya ada transformasi digital untuk pembelajaran adaptasi teknologi. Di sini kita cuma terdapat dua program, yaitu ada MEVA menjelajahi Canva. Di sini anak akan melatih anak untuk menggunakan Canva. Mungkin kami dari ini untuk kelas 6. Ini anak akan diminta untuk membuat poster atau gambar menggunakan Canva, kemudian membuat data diri mereka. Yang selanjutnya ada belajar Google Glass. Dan ini untuk melatih anak menggunakan Google Glass. Anak diminta untuk membawa HP pada masing-masing kelas, kemudian untuk mencoba mengambil foto benda di sekitar untuk menggali manfaat dari benda tersebut. Anak juga diajarkan bagaimana mencari men-scan barcode. Jadi kita akan menyiapkan barang-barang atau tidak, mereka kita akan meminta anak untuk memfoto benda yang ada di sekitar mereka, kemudian mencari manfaat dari benda tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Oh iya, yang selanjutnya ada RAK Prodi. Nah, dari prodi saya, program PB PAUD, saya akan melakukan rencana aksi kolaborasi SASAR, satu mapel, satu permainan. SASAR ini yaitu memanfaatkan media pembelajaran PBD dan memanfaatkan game online seperti Quizzes dan My Playground. Jadi mungkin saya di setiap tidak bisa pelajaran, mungkin kan untuk di kelas 5 itu jadwal bahasa Indonesia-nya kan ada 3. Nah, di satu hari itu saya akan menggunakan proyektor untuk menggunakan game ini. Dan untuk pelajaran yang selainnya yang tidak menggunakan proyektor, saya juga akan melakukan permainan, tetapi permainan yang tidak memerlukan proyektor. Selanjutnya Jadi untuk program Prodi IPA ada dua proyek, yakni Atman dan B5. Atman itu ayo ingat tanaman. Seperti yang kami sampaikan di awal, kita akan memberi label pada tanaman. Tapi saya tidak hanya mau itu label saja gitu, melainkan nanti ada deskripsinya, misalkan ini tanaman apa, dan ditaruh deskripsinya di situ agar anak bisa meningkatkan literasinya. Lalu yang kedua tuh B5, ini kurang lebih mirip dengan milik anak, jadi belajar bermain. Jadi di setiap pelajaran itu saya akan menyiapkan media pelajaran, baik itu berupa yang online seperti proyektor ini maupun yang offline seperti pemabu, lalu tadi ada ular tangga literasi gitu Pak. Ya, selanjutnya akan dijelaskan lagi juga. dari program studi saya bahasa Inggris di Universitas Nurul Jadid, jadi saya merencanakan untuk membuat 2 prompter. Yang pertama, saya ingin melatih mereka dalam public speaking, karena belajar bahasa Inggris bukan cuma belajar berkomunikasi, namun juga belajar bagaimana cara menampilkan di depan umum
Dan kebetulan di dalam program saya ada mata kuliah penampilan bahasa Inggris. Jadi saya ingin melatih mereka untuk MC 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia. Tapi MC di sini yang saya maksud adalah MC yang sederhana, seperti yang misal welcome to our school. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillahirobbilalamin wassalat seperti itu. Jadi tidak berat-berat untuk anak-anak usia gini. Jadi saya merencanakan untuk menampilkan MC 3 bahasa, yaitu 3 orang anak dalam satu anak bahasa Inggris, satu anak bahasa Arab, satu anak bahasa Indo, dan dalam satu bersamaan seperti itu. Jadi saling jawab menjawab biar mereka ada rasa percaya diri seperti itu. Jadi yang kedua dari program pendidikan bahasa Inggris yaitu huruf A sampai Z. Saya ingin mereka bisa menguasai kosakata dari A sampai Z. Setiap pertemuan saya akan memberikan mereka kosakata atau vocabulary yang mana A, misal A, apple. Jadi setelah mereka tahu apple itu adalah apel, saya akan menyuruh mereka membuat konten yaitu tentang apple. A, apple. This is apple seperti itu. Jadi saya akan membuat konten mingguan. Konten ini bermaksud untuk mereka mengingat apa yang sudah mereka dipelajari. Dan juga konten itu kan bisa dilihat lagi di rumah. Jadi biar mereka itu merasa tertarik dan ide-idenya berkembang dari konten tersebut seperti itu. Sekian dari prodi saya. Terima kasih. Dan yang selanjutnya itu proyek bersama. Sebelumnya Pak, dan ini dari proyek kami semua dari Bogor kita bahasa Inggris, kami mengambil dari mata kuliah yang ditempuh sekarang. Yang dari saya yang pertama ini mata kuliah pengembangan KPD berbasis multimedia. Yang program IPA KKMP sama media pembelajaran. Yang Yuda tadi sudah disebutkan dengan mata kuliahnya. Nah, untuk yang proyek bersama, saya ada mata kuliah APD berbasis bahan alam. Saya berkolaborasi dengan Sayu, program dari program IPA untuk membuat ekoprint. Nanti kami rencananya itu akan membeli satu kain, kemudian meminta anak untuk membuat ekoprint. Ya, dari kain batik itu Pak. Nanti mungkin itu bisa dibuat gorden di kelas seperti itu. Nah, lalu proyek bersama yang kedua, saya berkolaborasi dengan Yuda dari program bahasa Inggris. Mata kuliah saya program pembelajaran bahasa Inggris. Dan itu membuat flashcard dan peta konsep. Kami akan membuat flashcard yang berisikan nama-nama hewan yang terdapat deskripsi bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Kemudian dari flashcard ini akan meminta Anda untuk membuat konsep seperti temanya kan hewan apa yang hewan mamalia seperti apa, hewan hewan khusus seperti apa, seperti itu Pak. Kemudian untuk jadwal pengajar di kelas, kami mengambil kelas 5, 3, dan kelas 2. Di kelas 5 ada bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian di kelas 2 ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang kelas 3 tema. Kenapa kita mengambil bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris? Karena di sini kami tujuannya yaitu untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak. Jadi kami di dalam kelas itu sebisa mungkin
meningkatkan pemahaman anak dalam literasi dan numerasi. Kemudian yang bahasa Inggris untuk melatih mereka literasi juga, tapi dalam bahasa Inggris. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu Guru bila mana ada saran atau sambutan. Boleh ya. Di situ ya tadi sudah diterangkan tentang masalah membaca anak-anak ya, ada program namanya, ada beberapa orang yang tidak tahu baca ya. Program itu alangkah lebih baiknya itu dilaksanakan nanti kita adakan editan, mengadakan tambahan waktu lah istilahnya. Kayak di Mei kemarin tuh ada waktu sekitar 1 jam. Jadi anak yang nggak bisa baca dikumpulkan, kita forsir selama berapa itu bisa. Karena saya juga seperti itu. Jadi ada beberapa anak sehingga nantinya itu tidak ada kesan bahwa lulusan SD Negeri Carita ada yang tidak bisa baca. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dalam bahasa Inggris, menurut saya pribadi jangan terlalu ngambil terlalu banyak. Jangan bahasa Arab tidak usah, karena kita tidak ada pelajaran bahasa Arab. Kalau di madrasah sih boleh. Kalau memang konsen bahasa Inggris itu diterapkan wajar juga. Ya bahasa Inggris saja, bahasa Inggris bahasa Indonesia itu saja, biar tidak keluar dari pembelajaran kita. Dan biasanya nggak bingung nanti, karena anak-anak kalau dimulai di bahasa Arab tambah lama, kita ada kaitan dengan now. Oh tambah banyak, tambah bingung sampai. Yang penting hasilnya, volumenya nanti jelas. Ini kelebihannya bahasa Inggris itu saja sudah. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, untuk pelaksanaan nanti kami programkan kegiatan ekstranya atau yang di luar kelas letakkan hari Sabtu. Ya, terima kasih. Ada nama di sana? AKM tadi Pak Wali belum tahu hasilnya. Dia tahu ya. Disampaikan lagi. Kemudian untuk membaca tadi itu masukan dari Pak Mul untuk yang tidak bisa baca bagaimana. Tapi kalau sampai ada ide lagi boleh. Jadi tambahannya dari Pak Mul tadi memberikan saran. Kalau sampai punya ide lagi tidak apa. Untuk yang tidak bahasa itu boleh selesaikan dulu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau memang sudah mampu tambah dengan bahasa Arab tidak apa-apa. Karena di sini banyak sekolah dunia, anak-anak sudah belajar dari dunia. Tapi ya disarankan Pak Mul, alami dulu bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Kalau ada yang sudah mampu atau ada anak yang mau belajar bahasa Arab, dia punya kemauan, tidak apa-apa. Ya. AKM-nya biar sekolah kelasnya tahu. Hasilnya kemarin ya. Bapak izin menjawab untuk yang saran Pak Mul yang pertama, itu sebenarnya sudah tercakup dalam program kami yang tadi yang lesca. Nah itu tambahan waktu sepulang sekolah untuk anak yang kurang bisa membaca itu. Nanti kita akan langsung untuk mengajari satu orang itu 2 sampai 3 anak ya Pak. Ya seperti itu. Sip. Jadi itu untuk setiap kita. Jadi kita itu kan hanya 3 orang ya Pak. Jadi hari pertama mungkin hari Senin kami akan melatih untuk anak yang kelas rendah, yang kelas 1, 2, 3. Kemudian hari Selasa kelas tinggi 4, 5, 6. Rabunya kelas rendah lagi, sekian seperti itu Pak. Sip. Bagus. Jam 16 sekolah. Pulang sekolah 15 menit setelah pulang sekolah. Oke. Anunya lagi dok, sambil cari buku AB cara baca kayaan itu, kayak Iqra itu ada. Mungkin beliau sudah punya mendapatkannya sendiri. Kita ada triknya Pak. Ya kan ada. Kalau ada buku kayak ini loh. Kita aja Pendamping kan, ini Ya. lessonnya. jadi isinya Lanjut lagi. ya. Yang AKM yang kemarin. Loh, Mahen. Baca dari awal. Ya. Berikut Pak, yang pertama itu hasil AKM literasi yang menjawab benar hanya 44%. Kemudian yang numerasi 26%. Wow. Tidak mencapai 50%.
Gitu hasil dari hasil anak Dari kemarin, 20 Pak. anak yang benar berapa? Dari 20 anak yang tadi baca itu. Ini kan yang kemarin yang hadir itu cuma dua orang ya. Dua, Berapa? dua, 22. 22. Ya, 22 anak kan. Yang itu yang persentasenya ya 22 gitu. Yang dua. Ya, Mas. Itu tadi hasil dari itu Mas, tahu, lu ada. 26 siswa, Pak. Jumlah siswa yang menjawab benar pada registrasi 11,4. Yang numerasi 6,9. Udah, Mas. Mas, tadi kita cover aja di bawah. Nanti ada Sudah ikut kamu di cover. Ya, setelah proses Ngomong ngomong. nanti Kan buat di kita. akhir penugasan kami yang kemarin itu KKM pretest, kemudian di akhir nanti setelah kami sudah selesai berprogram selama 4 bulan akan dilakukan proses. Untuk menggunakan sendiri ada di dalam sebelum proses itu ya ada ndak untuk mengejar apa ya supaya AKM-nya itu baik. Pelajarannya, pelajaran inilah. Pelajaran untuk AKM ini. itu kan pelajaran AKM itu literasi, pemahaman anak membaca soal ini kan akan diajarin tiap hari. Karena begini Pak, mohon maaf ya Pak sebelumnya kemarin itu kan saya sendiri juga kami semua yang kemarin terjun ke kelas-kelas khususnya kelas 5 yang belajar bahasa Indonesia itu kemarin Pak. Mereka saja untuk menyusun kalimat ajakan, perintah itu kan masih kebingungan ya Pak. Nah kami menilainya itu karena anak kurang paham, kurang mengerti. Ya. Karena di sini kan anak-anak mayoritas wanita. Kemudian hal itu akan kami lakukan dalam program yang tadi belajar sopan, kelas sopan itu Pak. Dalam materi kelas sopan itu kami memasukkan kategori anak tidak boleh menggunakan bahasa Madura saat di kelas, boleh menggunakan bahasa Madura, tetapi bahasa Madura yang halus. Iya. Saya kan juga dalam pelajaran ini buat kalimat cerita dan larangan saya kasih tugas atau soal itu jawabannya anak-anak itu ya dasar sekali kan ya tolong jangan apa itu saya kan ada gini nih kasih contoh tolong bukakan jendela yang gini kan ya itu kalau saya perintah ya anak-anak sekitar itu juga jendela apa lemari bukakan tas Tidak bervariasi. tidak bervariasi itu dikembang jadi situ karena kekurangan literasi Kurang membaca Ya, ya, kurang Pak. membaca. Jadi kosakatanya kurang. anak-anak sekarang kan Beda. iya sebenarnya tinggal sendiri bagi Nanti ada kami batasan yang di perpustakaan membaca anak di perpustakaan satu buku dan kalau 3 hari itu sangat membantu anak untuk menambah kosakata. Jadi Ya. anak ketika membuat cerita, membuat kalimat bisa berkembang. Terima kasih Pak. Kalau saya karena itu dari semua kelas itu yang sesuai dengan yang dibikin nanti kan percobaannya kurang lebih kan 1 bulan ya. Jadi terapkan juga kalau nanti setelah 1 bulan kan sambil lalu dievaluasi kan seperti itu ya. Ya kalau masih ada kekurangan diperbaiki lagi. Kalau sudah sip dilanjutkan yang itu. jadi evaluasinya itu dengan di akhir saja ya Jangan dia Satu bulan berjalan, Ya, programnya sudah evaluasi. bagus. Program yang sampai buat sudah bagus-bagus sudah. Dievaluasi. Tapi perlu dievaluasi. Kalau memang programnya bagus tapi tidak berjalan dengan baik, kita ganti program yang lain. Dan jangan nunggu 4 bulan. Iya. Tetapi jangan di 1 bulan. tinggalkan evaluasinya itu Terima kasih Pak. Ya. Ya, nambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang dimakamkan ada di untuk saya mereka belajar itu adalah program yang sangat baik sekali ya. Saya kira itu.
yang perlu digarisbawahi adalah kalau sekiranya gitu ya, kalau sekiranya itu bisa mengembangkan atau bisa dapat dijalankan, ya dijalankan aja. Tadi ada yang mendapat itu gunakan saja bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Tolong variasi kayak gini. Variasinya apa boleh yang ditunjukkan, bukan kemampuannya. Jadi kalau kamu nanti mendapat bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja atau bahasa Arab jangan dulu, ya. Itu kalau variasi. Jadi variasinya kamu. Jadi anak-anak itu paling tidak pengalaman gitu dah. Jadi kalau itu yang ditunjukkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, berarti bervariasi. Kalau lebih banyak, kalau bisa bahasa Cina gitu ya. Mandarin gitu. Itu udah apa-apa dikembangkan, karena anak itu kan pengalaman. Ketika proses mengajar itu, umpamanya ketika proses mengajar anak belum mampu bahasa Arab, tapi besoknya itu anak itu punya keinginan belajar gitu. Umpamanya ada nih mahasiswa itu mengajarnya 4 bulan, tetapi setelah ada di kembali ke kampus, anak itu punya keinginan, ada ketertarikan untuk belajar gitu. Saya kira itu masukin gitu. Terus selain itu juga, kalau saya tadi itu persentasenya itu anak A5 itu 26, berarti prosesnya itu kali 26, 24 yang nanti itu bukan 26 ya. Persentasenya Hasilnya itu dari pusat dapat yang Yang menentukan itu Pak, jadi dianggap tidak menyelesaikan soal dengan baik yang tidak masuk itu. Berarti dirugikan ya. Anak-anak dirugikan. Orang termasuk anu kan nilainya yang harusnya di atas 26 harus datang 26, Pak. Kalau datangnya 24 itu tadi proses banyak. dari kemarin saya kan sampai menjemput teman-teman karena data yang masuk di sana sudah 28 Sudah terdapat itu Pak. Jadi yang tidak masuk itu dianggapnya 0 Pak, pengerjakannya 0. Oh iya, berarti anak-anak dirugikan. Terus solusinya ya apa itu? Solusinya kalau nggak ada ini, jadi nol ya. Sekarang lagi yang tidak menjawab hasilnya Nah, 0 Pak, bukan itu. tapi kalau sudah rumus seperti itu ya nggak apa-apa. berarti untuk yang akan datang Pak, di jadwal jawab sebelumnya tuh hari apa kita bisa koordinasi sama wali murid dan anunya apa Jangan 100% nanti. saya kemarin akan melakukan acara itu Iya, orangnya yang tahu ya. Kurikulumnya ada. Hari kelasnya juga. Hari kelasnya juga. coba mewakili hari Hanar benar Diberitahu itu juga tanggal 21 itu pelaksanaannya perlu kayak itu Pak, menunggu komunikasi Ya, jadi siapa saja yang bertemu, Pak Syafri dikasih tahu Pak, minta tolong dinyatakan ya, saling mendengar. tanggal 21 itu. Terus untuk ini khusus untuk AKM ini badan yang seterusnya untuk wali kelas waktu Pak, waktu. Dalam artian gini, ketika adik-adik mahasiswa itu menjalankan proses belajar mengajar di kelas, ada yang harus juga mendampingi. Selain guru kelasnya itu menimba ilmu dari mahasiswa, ada pengetahuan baru, begitu juga mahasiswa menimba ilmu ke guru kelas. Jadi ada timbal balik, karena ilmu itu tidak 100% dimiliki oleh manusia. Ada input gitu ya, ada masukan dan ada keluaran. Ya, selain itu juga program-program itu bagus sekali semuanya ya, tetapi saya berikan masukan gunakanlah sebaik-baiknya yaitu program itu prakteknya ya. Ini kan teori ya, ini kan teori kan. Iya, programnya kan teori gitu. Nah, nanti saya mengharapkan kepada adik mahasiswa dan semampunya dan untuknya itu keluarkan semua gitu ya, terapkan dari teori-teori tadi. Nanti yang saya harapkan itu akhir dari 4 bulan itu yang terbaik dan nilainya yang terbaik dari adik-adik mahasiswa. Jadi proses dari 4 bulan itu
kalau sekiranya 40% sebelumnya ya paling tidak 80 umpamanya ini kan sudah hampir terbaik gitu. Jadi ya harapan dari saya sebagai terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, untuk program anak-anak tadi Pak yang mau dikasih label ya, itu bagus sekali. Nanti kan di depannya ada sekolah kita yang ada nama di sekolah itu ya, sekalian minta tolong untuk nanti bekerjasama dengan wali kelas dan guru dan murid membersihkan atau menata bunga yang mana yang ada tempat apa adanya, kan tidak terawat. Jadi bertahap saja, misalnya sekarang jadi dia kan ketiga, jadi selesai ketiga diberi label yang bagus, baru kelas kena. Karena tamannya tidak bagus. Berarti nanti kami saat ini melakukan mengumpulkan tanaman konservasi kepada guru. Iya. Tapi kan kami lah, Pak Guru besok saya mau ke kelas 3, jadi semua guru tahu apa yang kami lakukan di kelas 3 itu. Nanti kami kelas juga tahu. Pertama nanti kelasnya harus tahu. Iya. Kalau guru yang lain tahu kan saling ingatkan juga. Atau ini itu ya, kalau nanti itu kan membutuhkan tanaman nanti kan ya, masa penata dulu sambian. Jadi nanti kita kerjasama, anak-anak tak suruh bawa bunga satu-satu yang bagus, ya nanti kita tanam bersama, letakkan hari Sabtu. Yang tanam di kawasan sana itu juga bisa diisi. Bisa. Iya bisa. Tidak apa-apa. Kan memang tambang itu sebenarnya. Tanaman, tidak apa-apa. Nanti sampean yang ngatur ini kalau gimana, ini kalau gimana. Anak-anak kan cuma membawa. Itu kan harinya tanggal berapa? Itu kan harinya. Wah, Jadi sih. jangan ada anak Iya, yang benar. sekarang anak-anak Enggak lah, belum makan. Untuk menentukan makan. Sudah siapa Pak Sun? Pak Soleh? Masukkan. Ayo juga Gue nak ini boy. Ini dia belum. Mungkin tak usah. Bodoh Baik, ini. terima kasih atas perhatiannya. Paham kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.